Halo guys, shalom. Jadi balik lagi sama aku. Nah, jadi pada kesempatan hari Jumat ini, aku bakal kembali menyampaikan renungan buat kalian semua. Jadi sebelum masuk ke renungannya, marilah kita berdoa pembuka dulu dan doanya akan aku pimpin untuk kalian semuanya. Pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas berkatmu pada pagi hari ini, yaitu Engkau membangunkan kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan sedikit renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Di sini kami ingin mengucapkan syukur karena Engkau telah membangunkan kami dan tetap memberikan kami nafas yang baru dan juga semangat yang baru untuk menghadapi hari pada hari Jumat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi anakmu ini Michael Aaron akan sedikit menyampaikan dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah semoga apa yang Aaron sampaikan pada pagi hari ini dapat diterima dengan baik oleh semua orang yang mendengarkan video renungan pada pagi hari ini. Sekian doa dari putramu ini ya Bapa. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi renungan pada pagi hari ini itu temanya adalah selalu bersyukur dan bacaannya itu aku ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Nah, jadi seperti biasa aku akan nampilin ayatnya di bawah sini kayak biasanya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke renungannya, aku akan bacain ayatnya buat kalian supaya guys ya. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi aku mau ambil contoh sedikit. Jadi di salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Minahasa ataupun Sulawesi Utara, itu tuh melaksanakan perayaan pengucapan syukur. Nah, masyarakat setempat itu menyebutnya sebagai pengucapan. Nah, perayaan ini tuh adalah saat dimana mereka bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan juga atas hasil panen yang didapatkan dari Tuhan. Selanjutnya, mereka itu bakal makan-makan bersama-sama sebagai wujud bersyukur atas hal itu. Nah, hal ini itu juga sejalan gitu loh sama apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Nah, di akhir surat ini, Paulus itu menasehati, menasehati jemaatnya untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kayak tentu dong, hal ini pasti menarik gitu loh. Karena saat itu tuh jemaat di sana itu tengah menghadapi situasi yang penuh tekanan. Nah, Paulus pada saat itu juga itu bahkan pernah harus meninggalkan jemaat Tesalonika yang masih benar-benar muda gitu loh umurnya, karena banyak orang-orang Yahudi yang gak senang dan berusaha menangkap Paulus di sana karena pemberitaan Injilnya. Nah, tapi seorang Paulus itu tuh masih bersyukur gitu kepada Tuhan Yesus, dan dia pun terus-terusan untuk mendorong mereka semua, yaitu jemaat di Tesalonika, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Paulus itu meyakinin mereka semua itu loh, bahwa yang namanya kejadian ini itu adalah saat dimana kita tuh harus bersyukur, dan itu juga merupakan salah satu rencana Allah terhadap kita gitu loh. Dan itu tuh sebagai bukti gitu loh bahwa yang namanya bersyukur kepada Allah itu adalah bentuk pernyataan iman bahwa Tuhan itu memelihara dan menjaga kita di segala situasi dan juga kondisi. Nah, hal ini tuh kayak benar-benar gimana ya? Kita sebagai manusia itu perlu yang namanya bersyukur gitu loh. Bersyukur itu kita ya sesimpel kita bersyukur misalkan kita berhasil ngejalanin hari ini. Oh, gak usah yang terlalu susah lah. Kita bersyukur di pagi hari karena kita tuh sesimpel kita bisa bangun dan kita masih bisa nafas. Itu tuh kalau mungkin kita merasa hal itu kayak oh biasa aja, kayak ya udah kita emang bisa nafas tiap hari. Tapi kalau misalkan Tuhan ya, amit-amit gak pengen kita nafas, tiba-tiba oksigen dihilangin, itu kayak what's going on with me, gak tahu. Jadinya
ya kita tentu harus bersyukur dengan hal sekecil. Dan banyak hal juga mungkin bisa diambil contoh, yaitu dari mungkin nilai-nilai ulangan yang akan datang pada saat nanti. Ya apapun yang terjadi, walaupun hasilnya kurang maksimal, kita tentu harus tetap bersyukur ya teman-teman. Karena walaupun hasil kita kurang maksimal, pasti itu adalah rencana ataupun ada jalan Tuhan di sana. Mungkin kedepannya kita bakal nilainya lebih bagus atau gimana, tapi ya kita tentu tidak bisa yang namanya cuman hanya bersyukur. Kita juga harus berusaha untuk merubah itu ya. Mungkin untuk kalian yang emang merasa kurang puas sama nilai-nilai kalian gitu ya, terutama mungkin ya seperti itulah. Jadi bersyukur itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bersyukur itu kayak ya sesimpel kita ngucapin terima kasih ke Tuhan atas semua berkat yang sudah dikasih Tuhan, atau apapun itu. Dari hal-hal kita harus mulai yang namanya bersyukur akan hal-hal kecil. Banyak hal yang ngebuat kita di sini kita hidup itu banyak yang emang kurang bersyukur gitu. Kita sebagai manusia itu benar-benar kurang bersyukur. Padahal kita itu sudah sangat amat diberikan kemudahan, diberikan kebaikan, diberikan berkah, diberikan banyak hal sama Tuhan. Jadi kita harus bersyukur gitu. Nah, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, dan juga kan aku sebelumnya juga menceritakan tentang Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini tuh hal ini tuh benar-benar emang masih sangat relevan. Jadi Alkitab pun itu sudah menjelaskan tentang bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi kita tuh sebagai manusia, kita tuh perlu menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan itu benar-benar setinggi-tingginya atas pemeliharaan yang Tuhan itu kasih kepada hidup kita, dan juga bahwa itu tuh sebagai pernyataan iman kita gitu loh, bahwa Allah selalu memberkati kita di dalam segala situasi. Nah, dari pesan untuk renungan pada pagi hari ini adalah tetap bersyukur atas semua berkat yang kita terima setiap saat. Sekian renungan dari aku. Nah, untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, aku akan pimpin doa penutupnya. Ya Bapak, di sini putramu ingin menyampaikan puji dan syukur ya Tuhan, karena kesempatan yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Di sini anakmu Aaron dapat menyampaikan sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan, untuk disampaikan pada teman-teman semua yang akan melihat video ini. Ya Tuhan, kami semua di sini bersyukur ya Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan, dan juga kami ingin meminta bantuan dan juga meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami sebagai anak-anak-Mu, semoga kami di sini dapat selalu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas semua berkat ataupun pengharapan dan juga semua hal yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami juga ingin meminta berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua anak-anak SMA 13 Surabaya pada hari Jumat ini yang akan melaksanakan ulangan akhir semester ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua, semoga apa yang kami perjuangkan, apa yang kami usahakan, dan apa yang setelah kami pelajari ini ya Tuhan dapat kami laksanakan ataupun kami gunakan dengan baik pada saat ulangan nanti ya Tuhan, dan juga pada saat nanti kami dapat mendapatkan nilai yang baik dan juga sesuai dengan keinginan kami ya Tuhan. Sekian doa dari anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.